Pada zaman dahulu kala, di kota Verona, Italia, hiduplah keluarga kaya yang bernama Capulet dan keluarga miskin yaitu Montague. Pada suatu malam, keluarga Capulet mengadakan pesta untuk ulang tahun Juliet yang ke-21. Rosalind, sepupu Juliet, mengajak pacarnya yang bernama Romeo. Semuanya menikmati pesta. Juliet sayang, kini kau sudah berulang tahun ke-21. Kita sudah bertunangan, jadi aku pasti akan menikahimu. Paris, perjodohan ini adalah keinginan keluargaku, dan aku tak menginginkan ini. Di lain sisi, Rosalind, apakah dia yang bernama Juliet? ya, dia sepupuku kau tahu. Dia dipaksa untuk menikah dengan Paris. Namun, ternyata Romeo jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Juliet. Ia ingin berkenalan secara langsung dengan Juliet. Salam kenal, Juliet. Namaku Romeo dari keluarga Montague. Salam kenal juga, Romeo. Senang berkenalan denganmu. Juliet, malam ini bulan bersinar dengan terang dan indah. Begitupun ketika aku melihat dirimu. Aku terpesona dan kagum akan dirimu. Sungguh, hujan itu berlebihan. Aku malah merasa dirimu lah yang mempesona malam ini. Melihat kedekatan antara anaknya dan Romeo, ibu Juliet pun mendatangi mereka. Hentikan dansa kalian. Siapa kau? Dari keluarga mana kau berasal? Perkenalkan Nyonya, saya Romeo, anak dari keluarga Montague. Apa? Kenapa ada keluarga Montague di sini? Kau tak pantas menginjak istanaku. Pergilah dan jangan pernah bertemu dengan Juliet lagi. Baiklah Nyonya, saya akan pergi sekarang. Ibu, mengapa ibu seperti itu? Keluarga kita Capulet memang tidak boleh berinteraksi banyak dan hidup bersama keluarga Montague. Sepulang pesta ulang tahun Juliet, Romeo sudah tiba di rumahnya yang berada di wilayah Montague. Namun, begitu Romeo sampai, ibunya yang menunggu dirinya di ruang tamu menyadari muka putranya itu sangatlah kusut. Sehingga ia memutuskan untuk menanyakan sebab muka kusut putranya itu. Ada apa, Romeo anakku? Mengapa kau begitu murung sepulang menghadiri pesta? Aku bingung, Ibu. Di acara pesta tadi, Nyonya Capulet mengusirku. Dia terlihat sangat membenciku. Ibu lupa memberitahumu bahwa keluarga Capulet memang tidak memiliki sejarah yang baik dengan keluarga Montague. Mengapa ibu dari keluarga Capulet sangat tidak menyukaimu? Di acara pesta tadi, aku bertemu dengan anak dari keluarga Capulet, Ibu. Nama dia adalah Juliet. Sepertinya aku jatuh cinta dengan dia. Namun ketika aku sedang berdansa dengan dia, Nyonya Capulet langsung menghampiri kita dan mengusirku. Bagaimana dengan Rosalind? Kan dia kekasihmu. Dari awal, aku tidak mencintai dia, Ibu. Dialah yang terus mendekatiku. Pada malam itu juga, Romeo mendatangi sahabatnya di rumah temannya dan berkeluh kesah kepada sahabat terbaiknya, Andreana, mengenai cinta yang tidak direstuinya itu. Hanya Andreana lah yang tulus berteman dan selalu ada untuk Romeo. Oleh karena itu, Romeo tidak ragu untuk menuangkan segala pikirannya yang berkecamuk itu kepada Andreana untuk bertukar pikiran dan menenangkan pikirannya. Apa yang harus aku lakukan, Andreana? Aku sangat mencintai Juliet. Benarkah? Tapi kau bahkan baru saja pertama kali bertemu dengannya, Romeo. Ya, kau benar tentang itu. Aku pun tidak mengerti. Begitu aku melihatnya, aku benar-benar jatuh cinta kepadanya. Ku yakin dia sangat cantik, hingga temanku ini menjadi mabuk cinta. Maka perjuangkanlah cintamu, Romeo. Jadikanlah Juliet kekasih sejatimu. Apakah hal itu bisa? Keluarga kami saja sudah bermusuhan sejak lama. Romeo, kamu harus semangat. Jangan menyerah. Aku yakin kamu pasti bisa. Romeo, tidakkah kau menyadari? Aku sudah menyukaimu dari lama. Tapi kamu lebih memilih gadis yang baru kau temui kemarin. Apa dayaku? Ya sudahlah,
aku harus ikhlas. Yang penting kau bahagia, Romeo. Namun, bila kau tidak berhasil dengan Juliet, aku selalu bersedia menerimamu. Pada pagi harinya di istana Capulet, Ibu Juliet berbicara pada Rosalind mengenai Romeo dan Juliet. Mereka khawatir keduanya akan semakin dekat suatu hari karena mereka tidak boleh bersama akibat mereka adalah musuh bebuyutan dan berbeda dari kelas ekonomi. Apa kamu mengetahui siapa pria yang berasal dari keluarga Montague? Sepertinya dia menyukai Juliet. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Romeo adalah kekasihku, Bibi. Aku juga cemburu melihat Juliet dan Romeo. Aku mohon, jangan biarkan mereka bersatu, karena aku sangat mencintai Romeo. Tenang saja, Rosalind. Aku juga tidak rela anakku hidup bersama pria itu. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bibi? Ikutlah denganku. Setiba Ibu Juliet dan Rosalind di rumah keluarga Montague, Ibu Romeo terkejut karena Ibu Juliet memaksa masuk ke dalam rumah Montague dengan raut muka marah. Ada apa kau datang ke sini? Tidak puaskah kau membuatku miskin seperti ini? Hahaha, jelas saja aku puas. Aku tidak akan membuatmu lebih menderita jika anakmu Romeo tidak mendekati anakku. Bukan salahku jika itu terjadi. Semua ada di tangan Romeo. Aku tidak bisa memaksakannya. Ibu Romeo, tolonglah buat Romeo menjadi pasangan hidupku. Lagi pula, aku pandai memasak dan mengurus pekerjaan rumah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Romeo tidak mencintaimu, Rosalind. Keluargamu akan tinggal di jalanan jika Romeo tidak menikahi Rosalind. Tapi... Ibu, apakah kau mau hidup lebih menderita lagi? Tolong restui aku dengan Romeo untuk menjadi sepasang suami istri. Baiklah, aku akan menikahi Romeo denganmu. Pada saat yang sama, Juliet sedang berjalan-jalan dengan Valiant Paris. Juliet, aku sangat mencintaimu. Aku tidak ingin berpisah denganmu. Tapi, aku tidak mencintaimu. Aku kini sudah mencintai orang lain. Apa? Beraninya kau? Siapa orang itu? Romeo, aku sangat mencintainya. Apa kau tahu resikonya? Ibu akan marah padamu karena dia berasal dari keluarga Montague. Musuh bebuyutan kita. Bukanlah matamu sayang. Aku tidak peduli. Lagi pula, kupikir kau mau menikah denganku hanya karena kekayaan keluargaku saja, bukan? Tidak. Aku benar-benar mencintaimu, Juliet. Aku ingin kau menikah denganku dan membangun keluarga kecil kita. Kalau begitu, buktikanlah kau cinta padaku. Aku ingin lihat kesungguhanmu itu. Baiklah, tunggulah di sini. Selepas kepergian Paris, Romeo pun datang menemui Juliet. Hai Juliet, apakah kau mau singgah denganku? Tentu, Romeo. Kita bertemu di pestaku. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Juliet? Tidak ada? Apa yang sedang kau lakukan di sini? Aku, Juliet, sebenarnya ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu. Apa itu, Romeo? Juliet, sebenarnya aku mencintaimu. Ketika pertama kali aku bertemu di pesta itu, pesona indah wajahmu mengalihkan duniaku. Tak henti membayangkanmu terganggu oleh cantikmu. Aku sebenarnya juga mencintaimu, Romeo. Tapi bagaimana dengan keluarga kita? Mereka pasti tidak akan setuju. Itu tidak masalah. Kita bisa menyelesaikannya berdua. Baiklah, Romeo. Kemudian, asisten Juliet datang menemui Juliet. Apa yang sedang Nona lakukan di sini? Aku sedang mencarimu kemana-mana. Siapa dia? Aku adalah Romeo dari keluarga Montague. Apakah dia menyakitimu, Nona? Tidak, dia adalah kekasihku. Apa? Bukankah Nona sudah? Tolong rahasiakan semua ini. Baiklah, Nona. Kemudian, Paris datang membawa hadiah berupa bunga dan kotak berisi kue. Namun ia kaget saat melihat pemandangan di depannya itu. Karena saingannya memegang tangan Juliet. Ia pun mulai curiga. Apa yang kau lakukan di sini? Berani-berani kau menentang kekasihku. Stop! Cukup, Paris. Jangan lakukan itu. Dia tidak bersalah. Tapi dia sudah lancang mendekatimu, Juliet. Tunggu, Tuan Valiant Paris. Anda salah paham. Tadi Nona Juliet terjatuh dan Romeo kebetulan lewat dan membantunya berdiri. Benar, Paris. Apakah kekasihku terluka?
Dia tidak berterka sedikit pun. Tidak ada, Paris. Aku aman. Baiklah Nona, sekarang ikutlah denganku kembali. Tunggu, Juliet. Ini ada sedikit bukti cinta aku kepadamu. Bawalah dan semoga kau menyukainya. Terima kasih, Paris. Waduh, jantungku jadi bergetar hebat karena Juliet. Ada apa ini? Apa yang harus aku katakan kepada Nyonya, Nona? Jangan katakan apapun, tapi katakan saja kalau kita baru saja pergi dengan Paris. Baiklah Nona. Sepulang bertemu dengan Juliet untuk menyatakan cintanya itu, Ibu Romeo sudah menunggunya dengan duduk di atas kursi ruang tamu untuk membahas sesuatu yang penting. Romeo, minggu depan acara pertunanganmu dengan Rosalind akan dilangsungkan. Apa? Aku tidak mau, Ibu. Aku hanya mencintai Juliet. Walaupun seluruh dunia melarangku, aku akan tetap mencintainya. Lupakan saja perasaanmu terhadap Juliet. Tidak, Kehidupan kita akan berubah jika engkau menikah dengan Rosalind, nak. tidak. Tidak, Ibu. Aku lebih baik menderita asalkan bisa bersama Juliet. Pada pagi harinya, Romeo pergi bertemu dengan Juliet untuk menghilangkan kegundahan dan kerinduannya dengan Juliet. Sesudah bersurat-suratan cinta dengan Juliet, menggunakan burung merpati milik mereka, mereka berkencan di sudut taman istana. Aku sangat mencintaimu, Romeo. Tapi kamu akan bertunangan minggu depan. Percayalah padaku, Juliet. Yakinlah cinta kita akan terus bersatu. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Pada malam hari di hari yang sama, Rosalind berjalan-jalan dengan Romeo, sebagaimana janji yang sudah mereka buat dari hari-hari sebelumnya, sebagaimana kekasih pada umumnya. Di tengah perjalanan, Rosalind membahas topik penting baginya. Beberapa hari lagi kita akan bertunangan. Dan aku ingin pertunangan itu berjalan dengan lancar. Di ruang tamu kediaman keluarga Capulet, Romeo datang untuk menemui Ibu Juliet karena ingin membujuk calon mertuanya tersebut agar dapat menikahi Juliet, cinta sejatinya. Nyonya, aku tidak ingin menikah dengan Rosalind. Berikanlah syarat apapun agar aku dapat menikah dengan Juliet. Apakah kamu sanggup menghadapi syarat apapun yang aku berikan? Syarat apapun yang Nyonya berikan akan kusanggupi asalkan bisa menikah dengan Juliet. Kamu harus mengambil bunga cinta di air terjun yang ada di Eropa dan membawanya besok pagi. Baiklah Nyonya, akan saya segera ambil. Setelah itu, Romeo bergegas pergi dan Rosalind pun datang. Bibi, mengapa kau membiarkan Romeo untuk menikahi Juliet? Jika seperti ini, aku lebih baik mati. Oh, astaga, bagaimana ini? Rosalind! Untuk menutupi kejadian itu dan mencegah semakin banyaknya darah Rosalind yang tumpah ke atas lantai istana, Ibu Juliet menyeret Rosalind ke taman belakang rumahnya dan menyuruh satu bawahannya untuk mengubur mayat Rosalind. Aku melakukan ini supaya Romeo tidak lagi mengganggu Juliet. Keesokan hari yang sama pada pagi hari, Ibu Juliet membuat rencana dengan asisten Elizabeth. Rencana agar pernikahan Juliet dan Paris berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya pasangan yang direstui oleh orang tua kedua belah pihak. Malam nanti Juliet akan menikah dengan Paris Elizabeth. Aku sedih karena perbuatanku, Rosalind meninggal. Tapi aku melakukan semua ini untuk Juliet. Elizabeth, tolong siapkan semua perlengkapan yang diperlukan untuk pernikahan anakku dengan Paris. Ku yakin kau bisa mengaturnya dengan baik. Ya, Nyonya, aku kan mempersiapkan segalanya. Oh iya, jaga juga Juliet supaya dia tidak pergi di hari pernikahannya. Baiklah, Nyonya. Di tengah persiapan pernikahan Juliet dan Paris, Juliet terdiam di kamarnya dengan perasaan yang sangat sedih dan berat karena tidak setuju dengan perjodohannya dengan Paris.
Pada saat yang sama, keajaiban datang menyelamatkan perasaan sedih Juliet pada siang hari itu. Teman Romeo, Madame Senna, menyamar sebagai pelayan di istana Capulet berbicara dengan Juliet. Hai Juliet, aku adalah sahabat Romeo. Aku ingin kau dan Romeo menjadi pasangan sejati. Apa? Bagaimana bisa kau masuk ke dalam istana ini? Hal ini bisa terjadi Juliet, kan aku tahu cara menyamar. Aku ingin membantumu untuk bersatu dengan Romeo. Tapi malam nanti aku akan menikah dengan Paris. Ya, aku tahu. Aku sudah mempunyai rencana untuk itu. Aku akan memberikanmu sebotol ramuan. Ramuan ini dapat membuatmu tertidur selama 4 hari. Dan mereka akan menganggapmu meninggal karena denyut nadimu berhenti. Kau hanya akan terbangun kembali saat Romeo, cinta sejatimu, mengungkapkan cinta kepadamu. Bagaimana cara menggunakannya? Minumlah ramuan ini pada saat yang tepat. Dan jangan membuat mereka curiga karena kamu meminum ini. Lalu, apa yang akan terjadi setelah itu? Pernikahanmu dengan Paris akan dibatalkan dan kau bisa hidup bahagia dengan Romeo. Baiklah, semoga lancar. Sesudah Madame Senna meninggalkan Juliet di kamarnya, Juliet mulai meminum ramuan beracun itu dengan harapan Paris batal menikahinya karena dianggap sudah meninggal dan Romeo segera mengucapkan cinta kepadanya. Demi kebahagiaan, aku akan menunggumu. Aku ingin menjadi cinta abadimu. Jemputlah aku dan kita akan menikah. Sesaat kemudian, Nona, ada apa denganmu? Bangunlah. Astaga, apakah kau benar sudah meninggal? Denyut nadimu berhenti. Ya Tuhan, bagaimana ini? Bahkan di hari pernikahanmu. Tidak mungkin. Sepertinya dia hanya tertidur pulas. Apa? Apa yang sudah kau bicarakan? Cepat panggil dokter istana. dokter yang dipanggil Capulet pun datang. Namun, Madame Senna, sahabat Romeo yang menyamar sebagai dokter tersebut. Keluarga Capulet tidak ada yang curiga dengan kedatangan dokter tersebut karena sudah sangat cemas dengan keadaan. Sesudah dokter tersebut memeriksa Juliet, seluruh keluarga Capulet pun menanyakan hasil periksaan dokter mengenai kondisinya Juliet. Dokter, bagaimana keadaan Juliet? Juliet sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Semua keluarga Capulet menangis karena mengira Juliet sudah meninggal. Oleh karena itu, dengan berat hati, pernikahan Juliet pun dibatalkan. Paris dan keluarganya pulang ke istana mereka. 3 hari kemudian, Romeo datang ke kediaman Capulet untuk memberikan bunga yang menjadi syarat untuk menikahi wanita yang ia cintai kepada ibu Juliet. Namun, ibu Juliet menjelaskan bahwa Juliet sudah meninggal dari 3 hari yang lalu. Romeo tidak hanya bisa diam di tempat. Ia langsung menanyakan tempat mayat Juliet diamankan kepada ibu Juliet dan langsung menuju tempat itu. Setibanya di tempat mayat Juliet diamankan, Juliet, tolonglah bangun dari tidurmu. Aku telah membawa bunga cinta ini untukmu, sayangku. Romeo, Nona Juliet sudah seperti ini sejak 3 hari yang lalu. Ia belum sadar sehingga kini. Kata dokter, ia sudah meninggal. Ini tidak mungkin. Juliet tidak mungkin meninggal. Dia tidak mungkin meninggalkanku. Juliet pasti hanya kelelahan menungguku. Juliet, kau tahu kan aku mencintaimu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, Nona sudah meninggal. Tidak ada lagi yang bisa kau lakukan. Walau sudah meninggal, wajahnya masih terlihat cantik. Kami hanya sengaja merawat Nona Juliet untukmu. Untuk melihat Juliet yang terakhir kali. Jika seperti ini, aku akan meminum racun ini untuk menjumpat Juliet di sana. Kan ku bawa cinta putih ini. Tak ada gunanya lagi aku hidup tanpa Juliet. sesudah Romeo terkapar lemas, meninggal akibat ramuan tersebut, para asisten pergi meninggalkan ruangan itu. Mereka menganggap Romeo adalah musuh bebuyutan sehingga dibiarkan begitu saja. Namun, tiba-tiba Juliet bangun dari tidur panjangnya dan melihat Romeo telah tidak bernyawa di samping peti matinya. Romeo, kekasihku, mengapa kau meninggalkanku? Aku tak bisa hidup tanpamu.
Aku akan menyusulmu. Akhirnya, Romeo dan Juliet tenang abadi dalam kehidupan selanjutnya. Kisah mereka legenda sampai ke penjuru dunia. Cerita mereka akan selalu diingat sepanjang masa.